Oke, teman-teman, balik lagi di tutorial infografis. Untuk bagian ini tuh merupakan bagian yang ketiga dari series tutorial infografis. Sebelumnya, pada bagian satu dan kedua, menampilkan beberapa tips and trick dan juga eh, info-info yang bermanfaat ketika kalian ingin membangun atau membuat infografis. Nah, pada bagian tiga ini, kita akan coba membedah infografis dan juga akan coba buat replikasi dari infografis ini yang sudah ditampilkan. Ini merupakan infografis yang alhamdulillahnya sempat menjuarai peringkat kedua di salah satu perlombaan. Dan maka dari itu kita akan coba bahas dan juga bedah infografis yang eh, ada di layar saat ini. Oke, sebelum kita memasuki eh, pembedahan ataupun praktik membuat infografis, di sini kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana struktur dan juga layout yang ada dalam infografis ini. Oke, pada infografis ini kami membuat empat bagian utama. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini berisikan tentang mengapa infografis ataupun judul infografis yang diangkat tuh judulnya ini gitu. Nah, kemudian pada bagian kedua, infografis ini menampilkan analisis deskriptif, yang mana analisis deskriptif ini dapat mendukung kenapa infografis ini tuh perlu diangkat atau kenapa tema ini tuh harus diangkat. Dan juga pada bagian analisis deskriptif ini tuh bisa menampilkan kondisi-kondisi yang sebenarnya di lapangan. Karena pada bagian latar belakang kita mungkin hanya melihat ataupun menjelaskan sedikit kenapa infografis ini penting untuk diangkat. Kemudian pada bagian ketiga kita menampilkan analisis statistik. Analisis yang kami gunakan ada dua. Yang pertama adalah forecasting dan juga analisis sentimen atau bisa juga klasifikasi teks. Kemudian pada bagian terakhir adalah bagian penutup, bisa juga diberikan tantangan berupa ataupun mungkin solusi-solusi atau bahkan kesimpulan dari infografis. Nah, begitu adalah empat bagian dari infografis ini. Teman-teman tidak harus terpatok seperti itu. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan layout yang teman-teman pakai. Kemudian juga apabila dalam guidebooknya itu tidak ada kriteria penilaian mengenai analisis statistik, teman-teman tidak perlu melakukan forecasting ataupun analisis sentimen dan analisis-analisis lainnya. Cukup dengan analisis deskriptif. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah paham ada empat bagian dalam infografis ini, langsung saja kita akan ke proses pembuatan infografisnya. Oke, di sini kita akan coba buat ulang infografis ini. Kurang lebih ya mungkin copy paste saja, tapi akan dijelaskan mengenai bagian-bagiannya. Seperti bagaimana cara bagian ini dibuat, kemudian eh, pada bagian ini tuh menjelaskan tentang apa. Biar teman-teman semua tergambarkan bagaimana sih membuat infografis yang baik itu, bagaimana. Oke, mungkin yang paling pertama, dan mungkin sudah dijelaskan juga pada video bagian satu maupun bagian dua adalah mengenai color palette. Di sini color palette yang digunakan kurang lebih hijau dan juga putih dan juga hitam. Nah, akan sangat baik apabila kita meminimalisir warna selain warna itu. Seperti pada infografis ini tuh, karena memang warna bendera tidak bisa diubah, maka kita mau nggak mau tetap menampilkan warna aslinya, sehingga dominansi penuhnya itu tetap warna hijau. Nah, itu mungkin yang perlu teman-teman ingat. Nah, di sini karena temanya itu pariwisata, kita akan coba suatu eh, background yang realistis. Nah, di sini kita mencoba membuat background yang sedikit realistis. Nah, teman-teman bisa coba cari di Pinterest atau mungkin di Google untuk gambar-gambar yang mungkin bisa dipakai dalam infografis. Tentunya coba cari
gambar yang lisensinya itu gratis. Nah, seperti pada gambar ini didapatkan dari Pinterest. Nah, ini nanti bakal jadi base backgroundnya. Nah, nanti tinggal kita lanjutkan lagi ke bagian yang paling atas. Nah, di sini pada bagian atas kita akan melihat atau kita akan membuat suatu judul. Nah, teman-teman biasanya pada judul ini tuh tidak perlu teman-teman tidak perlu apa ya, tidak perlu harus seperti ini. Posisinya bisa di tengah, di bisa juga nah, pada bagian yang paling atas tentunya akan berisi judul. Judul ini teman-teman bisa em, coba buat semenarik mungkin karena pada judul ini tuh merupakan bagian utama yang tentunya orang-orang paling-paling pertama baca itu di bagian judul. Nah, kemudian untuk referensi juga teman-teman bisa boleh ketika ada space-nya di atas boleh taruh di atas, kemudian ketika ada space-nya itu di bawah boleh juga ditaruh di bawah. Tapi pada kasus ini kita pakai di atas karena space yang tersedia itu di atas. Nah, eh, teman-teman juga ketika punya suatu elemen di Canva itu bisa coba di atur warnanya. Nah, misalnya asnya itu warna pesawat ini tuh tidak hijau tapi putih. Nah, teman-teman bisa coba ganti warna se-matching mungkin dengan warna atau color palette kalian. Nah, sekarang kita udah selesai nih di bagian yang paling atas yaitu bagian judul. Selanjutnya kita ke bagian latar belakang. Nah, untuk bagian eh, latar belakang, ini simple aja. Teman-teman bisa coba fullin ke samping. Intinya biar space-nya itu tidak ada yang kosong. Atau teman-teman juga bisa eh, menyesuaikan dengan layout teman-teman. Latar belakang ini juga bisa cuman sebagian kecil yang eh, begini. Jadi cuman memerlukan apa ya, memerlukan space yang kecil juga gak masalah. Misalnya kayak gini, atau teman-teman mau coba fullin kayak gini juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman isinya itu banyak banget ya, dan harus hemat tempat, teman-teman bisa dikecilin aja. Nanti tulisannya dikecilin tapi jangan sampai terlalu kecil. Nanti di bagian sininya teman-teman bisa coba isi eh, isi-isi yang lain. Atau mungkin apabila udah masuk ke analisis deskriptif atau mungkin data-data, teman-teman bisa menambahkan setelah latar belakang. Oh iya, teman-teman juga bisa nambahin seperti penanda. Misalnya latar belakang ini tuh nomor satu. Nah, eh, biar apa? Biar dari membaca itu bisa tahu urutan membacanya. Mungkin kita coba praktikan ya. Oh iya teman-teman, kenapa kita coba tutorial yang itu cuman mungkin ibaratnya copy paste karena agar ibaratnya lebih cepat ya. Kalau membuat infografis dari nol banget itu waktunya sangat amat panjang. Khawatir nanti durasi videonya ini juga menjadi terlalu panjang. Nah, teman-teman, kita bedah dari sini dulu. Ini, subjudul ini, teman-teman bisa coba tambahin suatu nomor.
atau mungkin agar lebih cantik, bisa coba nomor yang ada di sini. Misalnya yang ini. Nah, nah, kelihatan teman-teman kalau misalnya dari warnanya itu masih kurang matching nih. Masih hijaunya tuh bukan hijau yang color palette kita. Nah, kita sesuaikan. Misalnya yang nah ini nyambung nih. Oh ya, berarti pakai yang ini kayak gitu. Teman-teman juga bisa kalau temanya itu ada bayangannya, teman-teman bisa coba pakai bayangan. Misalnya, nah yang ini bayangannya, kita coba pakai bayangan. Buat bayangan ini tinggal cari aja di elemen, nanti pasti ada kok. Tinggal nyesuaiin aja mau pakai bayangan yang mana. Nah, ini karena kita temanya realistis, jadi emang sangat cocok kalau kita pakai apa ya, pakai bayangan gitu. Ups. Teman-teman juga harus bisa coba atur-atur layernya ya. Di Canva kan ada layer, harus coba diotak-atik. Nah, kayak gini. Kemudian sini ada sumber teman-teman bisa taruh di mana aja. Yang penting tertulis jelas. Mau kecil juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting agak kelihatan dikit. Mau di sini, mau di kiri, mau di tengah juga boleh. Yang penting sesuai kebebasan teman-teman semua. Oke, ini hanya contoh ya ini nomor ya. Selanjutnya nggak akan dipakai nomor karena akan makan banyak waktu. Oke, ini untuk latar belakang. Kita lanjut ke analisis deskriptifnya. Nah, ini udah kita copy untuk analisis deskriptifnya. Oke, kita lihat dulu. Oke. Nah, kita coba bedah sementara pada bagian yang ini dulu. Kita lihat di sini, teman-teman, kalau misalnya masih ngerasa ada yang apa ya di infografis itu warna teksnya itu nyaru gitu ya. Nyaru tuh artinya, aku nggak tahu itu bahasa Indonesia atau bahasa Sunda ya. Cuman intinya tuh warnanya itu tidak jelas dan juga menyatu dengan warna background. Misalnya pada warna yang ini nih, 19. Nah, warna ini itu terlalu gelap, sedangkan backgroundnya juga gelap. Makanya kita coba akali dengan membuat backgroundnya putih. Nah, kalau seperti ini, nanti infografisnya itu akan lebih jelas. Sama sepertinya yang ini juga, kayak gitu. Nah, kemudian eh, teman-teman juga tidak harus selalu grafik batang, grafik eh, line chart, atau scatter plot, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman juga bisa menampilkan eh, apa ya, kayak angka besar gitu. Misalnya, rata-rata lama tinggal perwisatawan mancanegara 7,6 malam. Jadi penulis, autor atau sorry, pembaca itu tuh tahu secara jelas ketika lihat angkanya. Atau misalnya di tahun 2023, oh ternyata ada 11,68 juta kunjungan wisatawan. Sedangkan di tahun 2024 itu 13,9. Teman-teman juga bisa nih tambahin kayak icon panah ke atas yang artinya dari 2023 ke 2024 itu naik si eh, jumlahnya. Atau misalnya teman-teman punya suatu proporsi nih. Misalnya proporsinya itu 50% wisatawan mancanegara itu eh, u- apa ya, mendatangi Indonesia tuh datangnya itu ke Bali gitu. Misalnya contoh kayak gitu. Nah, kalau angka proporsi kan terlalu statistik ya. Nah, teman-teman juga bisa menyederhanakannya dengan 50% wisatawan mancanegara yang ke Bali itu bisa digambarkan secara mudah seperti satu dari dua wisatawan mancanegara kayak gitu.
satu dari dua wisatawan mancanegara itu berkunjung ke Bali. Artinya satu dari dua, maksudnya satu dari dua ini tuh kan 50% proporsi se-Indonesia tuh wisatawan mancanegara tuh ke Bali. Berarti sisanya atau 50%-nya itu selain Bali gitu. Kita bisa sederhanakan dengan kata-kata seperti satu dari dua atau mungkin dua dari 10 apabila misalnya proporsinya itu eh, 20% dan lain sebagainya. Nah, itu sekilas info ketika teman-teman menyusun analisis deskriptif. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, tapi masih di bagian analisis deskriptif. Nah, teman-teman di sini mungkin yang perlu di-highlight adalah teman-teman sebisa mungkin punya satu elemen yang sangat menonjol. Biasanya itu di tengah atau mungkin di bagian bawah. Kalau dalam infografis itu ada dua, yaitu pada bagian tengah dan juga pada bagian bawah yang patung-patung ini. Nah, eh, pada bagian ini karena temanya itu secara keseluruhan adalah realistis. Nah, di sini kita coba serealistis mungkin. Nah, kalau teman-teman nggak, bagaimana sih cara buatnya kayak gini? Ini tuh ditimpa teman-teman. Jadi yang asal itu kan tadi gambarnya itu perahunya itu atau backgroundnya itu udah include sama perahu. Nah, kita coba hapus background, kemudian nanti diperoleh elemen perahu sendiri kayak gini. Nah, nanti tinggal ditimpa di atasnya. Nah, kalau kayak gini kan kesannya itu lebih realistis ya. Ibaratnya kayak perahunya itu menumpuk atau menimpa grafik-grafik atau teks yang ada di infografis ini gitu. Teman-teman juga bisa coba sekreatif mungkin bagaimana cara apabila teman-teman temanya itu realistis, bagaimana caranya biar elemennya itu juga terlihat realistis kayak gitu. Nah, kita lanjut juga di sini pada bagian peringkat juga teman-teman tidak harus grafik batang apabila ingin menampilkan eh, peringkat. Nah, tapi teman-teman bisa juga menampilkan dengan lebih fleksibel seperti ini, atau bahkan ada juga infografis yang menampilkannya itu seperti apa ya, bubble. Nanti mungkin eh, kita kasih lihat bagaimana contoh-contohnya. Nah, terus juga eh, kita lanjut ke analisis analisis forecasting dan juga klasifikasi. Oke, kita lanjut ke bagian analisis forecasting dan juga klasifikasinya. Nah, pada bagian ini, teman-teman bisa lihat bahwa eh, infografis pada bagian forecasting ini kita tuh menampilkan data apa ya, data aktualnya dan juga data hasil prediksinya. Nah, ini eh, sedikit terlewat sebentar. Nah, mungkin pada bagian ini kami sangat amat menyarankan bahwa mungkin data yang ditampilkan apabila datanya itu sangat amat lurus atau bahasanya tuh tidak naik turun seperti ini, angka lebih baiknya itu tidak perlu ditampilkan keseluruhan gitu ya. Atau mungkin datanya itu terlalu panjang, sepertinya teman-teman bisa coba ringkas saja. Ringkas saja biar nanti grafiknya itu tidak terlalu panjang. Nah, kemudian pada hasil prediksinya itu, apabila kita menggunakan analisis statistik, teman-teman bisa coba ditambahkan keterangan mapenya. Misalnya contoh pada infografis ini tuh mapenya itu diperoleh sekitar 2%. Mape yang baik itu yang paling mendekati 0%. Nah, atau mungkin teman-teman mau pakai ukuran yang lain seperti MSE, kemudian eh, MSD dan lain sebagainya. Nah, kenapa perlu ditampilkan? Ini tuh menggambarkan atau mape ini tuh meyakinkan penulis, maaf, pembaca bahwa model yang kita buat itu sudah bagus. Artinya modelnya itu baik untuk memprediksi sehingga
ketika kita memprediksi sebanyak 15,15 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2016, pembaca itu akan lebih percaya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke analisis sentimen. Untuk analisis sentimen ini, kenapa kami menggunakan analisis sentimen? Karena pariwisata ini itu tidak lepas dari media sosial, di mana pada media biasanya tempat wisata itu ramai ketika media sosial yang itu mempromosikannya. Nah, kita tuh ingin tahu nih bagaimana sih tanggapan dari netizen atau mungkin tanggapan dari review em, wisatawan mancanegara terhadap eh, pariwisata di Indonesia. Di sini karena akan terlalu banyak apabila kita menggunakan terlalu banyak tempat wisata, kita bisa coba ambil dua tempat wisata yang sekiranya itu tempat wisata yang sangat amat populer di Indonesia. Sepertinya pada kasus ini tuh Raja Ampat dan Lombok yang diambil. Nah, di sini kita menggunakan data review Google Maps. Artinya, data-data teks yang teman-teman lihat ini merupakan data dari eh, hasil review di Google Maps pada Raja Ampat dan juga Lombok. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menampilkan apa sih eh, model atau metode yang digunakan dalam analisis sentimen. Teman-teman bisa terapkan juga untuk analisis yang lain apabila teman-teman menggunakan clustering atau mungkin klasifikasi, teman-teman bisa eh, memperlihatkan metode apa yang dipakai. Seperti pada forecasting ini juga, forecasting ini yang paling yang kita gunakan atau yang kami gunakan itu merupakan Sarima dengan parameter tertera pada gambar. Nah, teman-teman bisa coba tambahkan informasi seperti itu pada infografis teman-teman apabila menggunakan analisa statistik. Untuk yang terakhir, kita akan membedah pada bagian tantangan dan juga inovasi atau mungkin solusi. Nah, di sini kita akan coba terlebih dahulu dari tantangan. Nah, ini seperti ada yang tertinggal. Teman-teman pada bagian tantangan ini tuh teman-teman bisa sekali. Nah, sekarang kita udah mulai di penghujung bagian. Di sini kita akan membedah bagian tantangan dan juga bagian dari solusi atau inovasi. Oke. Nah, di sini kita menampilkan tantangan dari pariwisata di Indonesia. Teman-teman di sini pada bagian tantangan, teman-teman bisa coba rangkum dari analisis deskriptifnya. Misalnya dari analisis deskriptif itu, oh kelihatan nih ternyata PDB-nya itu kontribusi pariwisata terhadap PDB-nya itu masih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa masukkan ke dalam tantangan. Atau misalnya teman-teman bisa cari berita lain atau berita-berita atau data yang lain juga boleh. Intinya pada bagian tantangan itu, teman-teman harus menyatakan tantangan dari kondisi sebenarnya. Oke. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan ini, maka di sini kita harus menawarkan suatu solusi pada infografis ini karena judulnya itu adalah Big Data, maka solusi yang ditawarkan adalah solusi berbasis Big Data. Yang pertama adalah ya dashboard ekonomi wisata digital. Kemudian ada juga seperti sistem rekomendasi, kemudian ada chatbot, ada sensor review tracker otomatis. Nah, intinya pada bagian inovasi ini tuh teman-teman bisa menggunakan ide pribadi atau ide tim kalian, atau mungkin bisa juga mengutip suatu inovasi eh, dari artikel-artikel ilmiah. Misalnya dalam artikel ilmiah itu ada yang pernah meneliti tentang atau pernah membuat teknologi berupa dashboard ekonomi wisata digital. Misalnya teman-teman nanti bisa coba kutip biar nanti selain teman-teman mendapatkan informasi yang sangat amat apa ya, sangat amat bermanfaat gitu dari teknologi yang dikutip itu, dari penulis yang dikutip itu juga mendapatkan engagement yang eh,
yang apa ya, ibaratnya tuh mendapat manfaat juga gitu. Jadi intinya apabila teman-teman menggunakan inovasi dari orang lain, teman-teman harus mengutipnya. Tapi ada beberapa eh, saran apabila membuat inovasi itu sepertinya lebih baik menggunakan inovasi sendiri, karena kan itu bagian dari kreativitas teman-teman. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana infografis ini itu disusun dan bagaimana juga cerita dari infografis ini itu mengalir. Nah, apabila teman-teman masih kebingungan untuk membuat infografis, teman-teman bisa coba latihan terlebih dahulu bagaimana membuat infografis yang sederhana. Misalnya hanya 3 bagian, bagian latar belakang, analisis deskriptif, dan juga kesimpulan. Teman-teman juga bisa melihat infografis-infografis yang pernah memenangkan kejuaraan. Di situ Kak, teman-teman bisa coba bedah mengapa infografis yang juara itu tuh bisa juara seperti itu. Teman-teman juga bisa melihat infografis-infografis lain seperti apa sih infografis eh, yang apa ya, ibaratnya tuh infografis ini tuh menang itu karena apa ya? Apakah karena analisisnya, apakah karena solusinya itu, apakah karena color palette-nya dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan lagi-lagi teman-teman perlu memperhatikan kriteria penilaian. Apabila teman-teman tidak menemukan kriteria penilaian berupa analisis statistik, teman-teman bisa menghiraukan atau tidak perlu menggunakan analisis statistik. Namun, infografis itu secara umum harus menampilkan data-data karena teman-teman perlu membedakan poster, kemudian poster digital, kemudian infografis, karena ketiganya itu berbeda. Seperti itu. Mungkin sekian dari pembedahan infografis ini. Semoga teman-teman bisa lebih semangat lagi buat membuat infografis dan lebih banyak tahu nih insight-insight dari pengalaman-pengalaman yang sudah tadi diceritakan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak salah kata dan juga masih terdapat kesalahan. Sampai jumpa di sampai jumpa di eh, mohon maaf, masih terdapat salah kata dan juga kesalahan. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Dadah.